Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-umra ra'sa malil insan sa'ida man anfaqaha fi ridha'ir rahman wa syaqiya man anfaqaha fil kufri wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul akwan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil furqan, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya pada malam ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wal khamsun ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-259 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Artinya, berapa banyak umur yang luas masa-masanya dan sedikit faidah-faidahnya, dan berapa banyak umur yang sedikit masanya, sedikit masanya, banyak faidah-faidahnya. Itulah makna hikmah yang ke-259 ini. Maksudnya adalah rubba umrin tawilah qalilatin nafquha. Berapa banyak umur yang panjang, sedikit manfaatnya. Orang berumur 60, 70, 80 termasuk panjang umur, tapi sedikit manfaatnya, banyak kosongnya. Banyak orang yang berumur panjang tapi manfaatnya sedikit. Wadzalik kal amilin al-ghafilin 'anillahi ta'ala. Demikian itu seperti orang yang beramal yang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal aja, sembahyang aja, tahajud aja, tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang hatinya lalai ini sedikit manfaatnya. Fa inna a'marahum wa in talat wa a'malahum wa in kasurat lakin qalilatun naf'i li'anna Allah la yaqbadul a'mal minal ghafilina anhu. Maka bahwa umur mereka itu sekalipun panjang, amal-amal mereka sekalipun banyak, tetapi sedikit manfaatnya. Karena apa? Karena hatinya itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya kada ingat, hatinya tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah tidak menerima akan amal ibadah daripada orang yang hatinya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli shalah la yuktabu lahu nisfuha wala thuluthuha wala khumsuha wala sudusuha wala usyruha. Innama yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha, akhrajahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang hamba sungguh dia melaksanakan salat, tidak ditulis bagi dia separuhnya salat itu, sepertiganya, seperlimanya, seperenamnya, sepersepuluhnya. Hanya saja yang ditulis bagi hamba itu dari sembahyangnya sesuatu yang dia ingat daripada sembahyang itu. Nah, kita sembahyang misal 4 rakaat, hanya ada 2 rakaat yang ingat kepada Allah, sisanya hati kita melayang jauh. Nah, yang 2 rakaat itulah yang dicatat oleh Allah. Yang 2 rakaat itulah yang bermanfaat bagi kita. Sisanya, nah itu kada manfaat lagi, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang umurnya panjang, ibadahnya banyak, tapi hatinya lalai kepada Allah, nah sedikit manfaat orang ini. Para muhibbin rahimakumullah. Wal amilin al mustagilin bi syahawati nufusihim. Dan seperti yang demikian pula orang-orang yang beramal yang mana mereka itu sibuk dengan syahwat diri mereka. Inya beramal, beribadah, tapi apa yang dikehendaki oleh syahwatnya diturutinya pula. Nah, jadi orang ini pak ibadat, pak amal, umur panjang lagi, tapi apa yang dikehendaki nafsunya, barang itu haram atau itu halal, dituruti olehnya. Nah, orang-orang yang beribadah tetapi demikian cara hidupnya, itu ibadahnya tidak lakin la naf'alah, tidak ada guna baginya. Fa in a'marahum wa in talat wa a'malahum wa in kasurat lakin la naf'alah. Orang yang seperti ini yang tidak peduli halal haram, yang penting nafsunya lulus. Nah, orang seperti itu walaupun umur panjang, ibadahnya banyak, lakin la naf'alahum, tidak ada manfaat sama sekali. Yang tadi ada juga manfaat sedikit. Nah, yang ini kada ada manfaat lalu. Kenapa? Karena walaupun dia pak ibadat, tapi dia kada peduli halal haram, diturutinya kalau itu kehendak nafsunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuja'anna biqaumin yaumal qiyamah ma'ahum hasanatun mithlu jibali tihama hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba'a summa kazafahum binnar kanu yasumun wa yusallun wa ya'khuduna hinatan minal lail walakin idza arada alaihim syai'un minal haram wa thabu alaihi fa adhadallahu a'malahum. Rasulullah SAW bersabda, sungguh didatangkan pada hari kiamat dengan sekelompok orang, beserta orang itu kebajikan-kebajikan seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah. Sehingga bila mana didatangkan dengan mereka, Allah jadikan amal-amal mereka itu debu. Amal dijadikan debu oleh Allah. Riwayat yang lain haba'am mansura, debu yang berterbangan. Ini orang mati membawa amal ibadah sangat banyak seperti gunung-gunung di Tihamah.
Begitu didatangkan amalnya ke hadapan Allah, Allah jadikan amal itu debu yang berterbangan. Kemudian Allah limparkan mereka ke dalam api neraka. Mereka itu puasa, mereka itu sembahyang, mereka itu tahajud, tetapi apabila datang atas mereka sesuatu yang haram, mereka berlompatan atasnya, tidak peduli. Maka Allah gugurkan segala amal-amal mereka. Nah, jadi artinya walaupun kita banyak ibadah kepada Allah, panjang lagi umur kita, tetapi kalau kita kada peduli terhadap yang haram, yang halal, nah maka itu mengakibatkan amal kita menjadi debu, tidak ada manfaat lagi bagi kita di akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu berapa banyak orang yang umurnya panjang, ibadahnya banyak, tetapi sedikit manfaat. Sedikit manfaat. Baca Quran 1 juz, 3/4 juz nang hatinya lalai. Hanya 1/4 yang hadir. Sembahyang 20 rakaat, sembahyang sunat 20 rakaat, paling 2-3 rakaat yang hadir hatinya, selebihnya lalai. Nah, yang diterima Allah hanya yang hati kita hadir itu. Sisanya kada bermanfaat lagi dengan kita. Nah, apalagi kalau kita makan yang haram, kadang kita mau memakai yang haram. Nah, walaupun amal kita seperti gunung-gunung tadi, tapi begitu dihadapkan di hadapan Allah, Allah jadikan debu yang berterbangan. Kada ada lagi manfaat amal itu selama kita kada peduli apa yang kita pakai, apa yang kita makan minum, halal atau haram itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi berapa banyak orang yang umurnya panjang tapi sedikit manfaatnya, seperti golongan-golongan yang tadi. Wa rubba umrin qasiratin katsiratin naf'uha. Berapa banyak umur pendek banyak manfaatnya. Ada orang yang umur pendek 20 tahun mati. Pendek ngadanya umur. Tapi orang ini banyak bermanfaat umurnya. Ada orang umur 40 tahun wafat, termasuk umur pendek 40 tahun. Tapi manfaatnya luar biasa. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumi, dan imam-imam yang lain yang 30 tahun meninggal, 40, tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya sepanjang masa. Wa rubba umrin kasirah, berapa banyak umur pendek, kasiratin naf'uha, banyak manfaatnya. Wadhalik, yang demikian, kal amilin az-zakirin Allah Ta'ala, seperti orang-orang yang beramal yang ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa inna a'marahum wa in kasurat, amal umur mereka itu sekalipun pendek, wa a'malahum wa in qallat, umur amal mereka sekalipun sedikit, lakin katsiratun naf'i, tetapi banyak manfaatnya. Ini sembahyang 2 rakaat, tapi kedua rakaatnya hatinya hadir. Nah, hatinya hadir. Baca Quran cuma 1 halaman, tapi hadir. Dia hadirkan maknanya, dia paham terhadap apa yang dia baca. Cuma 1 halaman. Ini jauh lebih bermanfaat daripada berjuz-juz Quran tapi hanya baca biasa. Hatinya tidak hadir, apalagi paham dengan apa yang dibacanya. Nah, itu hanya panjang waktu, panjang umur, panjang masa, tapi sedikit manfaatnya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, demikian pula amal ibadah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Nah, orang-orang yang amal ibadah ma'rifat kepada Allah itu walaupun sedikit, tapi amal ibadah mereka itu berdasarkan ma'rifat kepada Allah. Itu jauh lebih tinggi nilainya.
nilainya daripada orang yang beribadah tapi belum sampai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah walaupun dia sembahyang 2 rakaat itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Jauh lebih banyak dari berpuluh-puluh tahun sembahyang orang yang tidak ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paslun ay hadza pasal yang bagi laka an la tuhmilal awqatal fadilah wal amakinal fadilah lianna ta'abbuda fiha yaj'alul umral qasira tawilatan bil ma'na. Semestinya bagi engkau tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang mulia, tidak menyia-nyiakan tempat-tempat yang mulia, karena beribadah pada itu waktu atau tempat yang mulia tadi menjadikan umur pindik menjadi panjang pada maknanya. Ada Allah menjadikan waktu-waktu yang mulia, Allah menjadikan tempat-tempat yang mulia. Nah itu hendaknya jangan kita lingahkan, mesti kita ambil kesempatan itu, jangan sampai dilingahkan. Karena kalau kita beribadah pada waktu-waktu yang disukai Allah, kita beribadah di tempat-tempat yang dicintai Allah, itu mengakibatkan ganjarannya sangat besar sehingga umur kita yang pendek menjadi bermanfaat yang banyak. At-ta'abbud Lailatul Qadar. Nah, seperti kita beribadah pada Lailatul Qadar. Nah, ini Lailatul Qadar, satu malam dari bulan Ramadan yang mana waktu itu sangat dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita bisa beribadah di situ, nah, ganjarannya luar biasa. Ganjarannya luar biasa. Fiha afdalu min alfi syahr minal amal alfa syahr. Beribadah di malam Al-Qadar itu pahalanya lebih banyak daripada kita beribadah 1000 bulan. Nah, jadi umur kita jadi banyak manfaatnya. Umur kita cuma 40 tahun. Tapi ibadah kita sudah sama ibadah yang dilakukan oleh orang yang umur 80 tahun. Kan 1000 bulan itu 80 tahunan. Umur cuma 20 tahun aja, Nyar. Umur 20 tahun, masih muda. Tapi karena dia beribadah pada malam Qadar, tidak dia sia-siakan Lailatul Qadar itu, dia pakai untuk ibadah kepada Allah, sehingga umur yang 20 tahun itu sudah setingkat dengan orang yang beribadah selama umur 80 tahunan. Nah, ini umur pendek tapi manfaatnya besar karena dia mengambil kesempatan beribadah daripada waktu-waktu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti diintai Lailatul Qadar itu supaya umur kita ini bermakna, jangan kusung. Ini di hadapan Allah dibuka buku catatan amal, banyak kusungnya. Sembahyang cuma kada ada maknanya, puasa tapi kada ada maknanya, berzikir tapi kada ada maknanya. Nah, ini kusung. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu-waktu yang mulia itu, menjadi catatan amal kita penuh dengan kebaikan. Wa ta'abbudi yaumal jumu'ah. Nah, demikian pula kita beribadah pada hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam. Jumat itu penghulunya hari. Lebih afdal itu daripada hari raya. Ini hari Jumat. Malam Jumat lebih afdal daripada malam hari raya. Hari Jumatnya lebih afdal daripada hari raya. Rasulullah SAW menyatakan al-hasanat tudha'afu fiha.
Kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan pada malam dan hari Jumat itu. Nah, sayang kalau kita gunakan hari Jumat untuk urusan duniawi. Cukup 6 hari kita urusan duniawi sudah lewat banyak. Nah, Jumat ini kita khususkanlah untuk mengisi makna umur. Karena ibadah pada hari Jumat itu lain nilai dengan hari yang Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Jumat itu dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala kebaikan. Sehingga buku catatan amal kita itu banyak jadinya tulisan-tulisan kebaikan. Karena kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia itu. Wa kadzalika fil ashhuril hurum. Demikian pula kita beribadah di bulan-bulan hurum, Rajab contohnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, 4 bulan itu bulan yang mana amal ibadah kita pahalanya kada 1/10. Dilipat gandakan oleh Allah. Kalau bulan-bulan biasa 1 kebaikan dibalas 10. Tapi kalau untuk Ashhurul Hurum ini Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kada 1/10. Dilipat gandakan oleh Allah setiap kebaikan yang kita lakukan pada bulan-bulan itu. Kenapa? Karena bulan itu bulan yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menghormati bulan yang dihormati oleh Allah dengan memperbanyak kebaikan, maka berlipat gandalah nilai kebaikan itu. Wa ta'abbudi fi harami Makkah, beribadah di haram Makkah. Nah, al-amalu fiha tudha'afu alfami'ah, beribadah di tanah haram Makkah itu dilipat gandakan 100.000 kali. Nah, kita di sini berzikir la ilaha illallah 100.000 kali. Kalau kita di tanah haram Makkah sekali aja. Nah, catatannya di buku sama 100.000 kali. Jadi kalau kita bisa menggunakan tanah haram Makkah itu sebagai tempat memperbanyak ibadah, maka umur kita pendek tapi manfaatnya banyak. Karena kita pandai mencari mana peluang-peluang yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang ada pada kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umur bukan satu patokan. Umur panjang belum tentu baik. Umur pendek belum tentu kada banyak amal. Umur pendek belum tentu kada banyak amal. Walaupun umurnya pendek tapi bisa menggunakan peluang-peluang yang diberikan Allah. Mana waktu yang disuruh beribadah, mana tempat yang kita disuruh beribadah, dia gunakan sebaik mungkin. Maka umurnya cuma 20 tahun tapi bisa menyamai orang yang umur 1000 tahun. Umur 20 aja, cuma kebaikan sama orang umur 1000 tahun. Karena inya pandai bisa menggunakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang umur panjang belum tentu baik. Umur panjang tapi digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Umur panjang digunakan untuk perkara dunia. Nah, umur panjang tidak digunakan untuk kebaikan, hanya berujung umur saja panjang. Hisabnya berat di sisi Allah. Ya Tuhan, yang banyaknya aku beri umur pina puang buku ini apa? Diberi Tuhan umur 70 tahun. Untung jual puang kada betitik hirang. Namun 70 tahun kebanyakan dosanya makin rugi lagi. Ini nang kosong aja sudah rugi. Apalagi nang bercuri-curit. Ada habang, ada hirang, ada hijau misalnya. Makin sengsara lagi di akhirat. Nah, umur panjang bukan nikmat. Nah, justru itu adalah umur panjang itu amanah dari Allah untuk digunakan sebaik-baiknya supaya umur panjang itu menjadi nikmat.
Karena umur panjang kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu kada jadi nikmat, jadi azab. Nah, umur yang panjang kalau digunakan untuk kebaikan, nah hanya nikmat. Jar Nabi kita, sebaik-baik orang itu orang yang umur panjang tapi baik amal. Nah, itu luar biasa. Umurnya panjang ditambah lagi bisa menggunakan segala macam kebaikan, kesempatan-kesempatan yang bagus, makin mulia lagi. Ini manusia yang paling baik. Ahsanun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jar Nabi, manusia yang paling baik itu umur panjang, baik amal. Nah, ini sudah nomor 1. Nah, kalau kita umur kada panjang tapi maknanya panjang. Nah, maknanya panjang, faidahnya banyak. Nah, itu lebih baik daripada umur panjang namun banyak kosongnya. Nah, itulah hikmah 259. Selanjutnya insyaallah hikmah yang ke-260. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi.